Kelompok kami akan menjelaskan mengenai penerapan knowledge management pada PT Alibaba. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alfirian Simaramata, Anissa Zahra, Lugi Satria, Pikan Sahidu, dan Wiwit Witana. Melalui perdagangan elektronik, penjualan, pemasaran, barang dan jasa akan terkendalikan. Oleh karena itu, e-commerce merupakan bisnis yang sering digeluti oleh masyarakat di Indonesia. Alibaba merupakan perusahaan e-commerce yang berdiri di Cina. Fokus usaha dari perusahaan ini adalah menghubungkan antara pelaku usaha kecil dan menengah melalui sistem B2B atau business to business. Dari Alibaba yaitu Jack Ma dan 24 orang lainnya. Pada tahun 1999 berdirinya PT Alibaba.com. Terdapat rumusan masalah. 1. Bagaimana peran data informasi, knowledge, dan wisdom pada PT Alibaba. 2. Bagaimana knowledge proses. 3. Bagaimana knowledge sharing. 4. Bagaimana proses knowledge yang bersifat tacit menjadi eksplisit. 5. Bagaimana peran condivision pada organisasi PT Alibaba. Terdapat tujuan. 1. Untuk memahami pengelolaan data informasi, knowledge, dan wisdom PT Alibaba. 2. Mengetahui proses penerapan knowledge. 3. Memahami knowledge sharing. 4. Mengetahui proses knowledge yang bersifat tacit maupun eksplisit. 5. Mengetahui penerapan condivision pada PT Alibaba. Alibaba merupakan perusahaan e-commerce yang berdiri pada tahun 1999. Anak perusahaan Alibaba Group yaitu Alibaba.com, Lazada Group, Dras, Alibaba Cloud, Chanio, Jada e-Service, UC Web Alibaba, Tobao, Ali Health Informasi Teknologi. Menurut data, Alibaba memiliki knowledge. Alibaba merupakan e-commerce, perdagangan pasar, agen dagang, grosir, pengencer, manufaktur, dan UKM yang terlibat dalam proses bisnis ekspor dan impor. Keberhasilan Jack Ma melakukan kerjasama dengan perusahaan Yahoo pada tahun 2005. Dalam kerjasama tersebut disepakati pihak Yahoo memiliki saham Alibaba sebesar 40%, sedangkan operasi Yahoo di wilayah Cina diserahkan secara penuh kepada pihak Jack Ma. Pembahasan B. People, Process, Teknologi dalam penerapan knowledge management. Proses rekrutmen perusahaan Alibaba. 1. Menghindari ahli dan orang terbaik karena tidak suka mempekerjakan orang yang datang sebagai ahli, karena tidak ada ahli atas masa depan. Mereka hanya ahli di masa yang sudah lalu. 2. EQ dan IQ. Mempekerjakan pelajar yang tidak berprestasi di sekolah karena lebih suka mempekerjakan orang dengan EQ yang bagus karena mereka bisa menjadi pemimpin dan anggota tim yang lebih baik. 3. Optimistis. Memiliki pandangan positif, membantu orang lain mengubah situasi yang menantang menjadi menguntungkan. Proses pada PT Alibaba Group, yaitu salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia yang berasal dari Cina. Alibaba juga menyediakan layanan pembayaran elektronik, mesin pencarian belanja, dan layanan komputasi awan data sentrik. Keuntungan utama dari Alibaba.com sebagai e-commerce adalah dapat melakukan ekspor ke 240 negara, sehingga memberikan jangkauan untuk memiliki banyak omset pendapatan negara. Alibaba diminati banyak para pelaku usaha karena memiliki harga yang sangat ringan dan komisinya sangat rendah, sehingga pengusaha bisa melakukan bisnis sendiri dan memperoleh keuntungan yang cukup. Pada tahun 2012, Alibaba menangani 1,1 triliun yuan atau 170 miliar dolar dan dalam penjualan, dan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yaitu Lazada sudah dibeli sahamnya oleh Alibaba senilai 1 miliar dolar atau sekitar 13,2 triliun. Kodifikasi juga merupakan upaya untuk menjadikan pengetahuan menjadi tangible dan eksplisit ke dalam dokumen sehingga dapat
dikomunikasikan lebih luas dan murah. Kualitas kodifikasi meliputi akurasi, kemudahan dibaca dan dipahami, diakses, kemutakhiran, dan kredibilitasnya, atau juga mengorganisasikan dan menyajikan suatu knowledge sebelum knowledge tersebut digunakan oleh pengguna. Alibaba menyediakan layanan penjualan melalui portal web dengan metode customer to customer, business to customer, dan business to business. Alibaba juga menyediakan lingkungan yang sangat kondusif bagi semua orang yang berpartisipasi dalam meneliti kesuksesan Alibaba. Pedagang, konsumen, dealer, pihak ketiga, dan lainnya semua mendapatkan akses terhadap skema keuangan, platform terukur, penyimpanan dan dan akses real time terhadap semua informasi. Berbagi pengetahuan merupakan salah satu metode atau salah satu langkah dalam siklus manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok, organisasi, instansi, ataupun perusahaan untuk berbagi pengetahuan yang mereka miliki. Teamwork merupakan proses knowledge sharing dengan percaya bahwa kerjasama tim dapat memungkinkan hal-hal yang luar biasa. Di bagian A ada penerapan knowledge proses di organisasi. Alibaba adalah sebuah layanan e-commerce di mana perusahaan Alibaba memiliki program-program yang sedang berjalan. Jack Ma selalu melakukan strategi bisnis online yang berinovasi dan kreatif. Ia tidak cepat puas pada satu ide saja. Terdapat anak perusahaan Alibaba Group yang memiliki program-program yang sedang dijalankan. Yang pertama yaitu ada 1688.com. 1688.com adalah marketplace grosir terbesar di Tiongkok yang menghubungkan pedagang dan pembeli grosir dari berbagai sektor, mulai dari dekorasi rumah tangga, pakaian, bahan kemasan, sepatu, elektronik, dan lainnya. Yang kedua ada aliexpress.com. aliexpress.com ini adalah marketplace yang menghubungkan konsumen dari seluruh dunia untuk membeli barang langsung dari produsen dan distributor di Tiongkok. Yang ketiga adalah Lazada Group SA. Lazada Group SA adalah perusahaan e-commerce yang beroperasi di 6 negara Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Yang keempat ada South China Morning Post. South China Morning Post ini adalah media koran dan digital berbasis di Hong Kong. Yang kelima adalah Autonavi. Perusahaan Tiongkok yang bergerak di bidang pemetaan dan navigasi yang diakuisisi Alibaba Group pada tahun 2014. Yang keenam ada Taobao. Taobao adalah marketplace consumer to consumer atau dapat disebut C2C yang didirikan Alibaba Group tahun 2003 sebagai saingan eBay yang mengakuisisi Eachnet, situs lelang terbesar di Tiongkok. Yang ketujuh ada Alipay. Alipay mempunyai lebih dari 400 juta pengguna seluruh dunia. Alipay kini menjadi aplikasi pembayaran online terbesar di dunia, melampaui PayPal tahun 2014. Yang kedelapan ada Alibaba Pictures Group. Alibaba Pictures Group adalah perusahaan film yang dengan nama awal China Vision Media yang dibeli sahamnya 60% sebanyak 804 miliar dolar oleh Alibaba Group. Di bagian B, kita akan membahas mengenai knowledge explicit codification pada organisasi. Pengetahuan dapat dibagi melalui komunikasi pribadi dan interaksi. Seperti yang kita lihat di kuadran pertama, sosialisasi dari Nonaka dan Takeuchi, knowledge management model. Pengetahuan kodifikasi adalah tahap berikutnya dalam memanfaatkan pengetahuan. Masalah pertama dalam codification adalah bahwa kualitas yang pertama adalah akurasi, kedua mudah dibaca dan dimengerti, yang ketiga aksesibilitas, yang keempat mata uang, dan yang kelima otoritas atau kredibilitas. Pengetahuan kodifikasi melayani peran penting yang memungkinkan apa yang secara kolektif dikenal untuk dibagi dan digunakan.
Jika pengetahuan dikodifikasi dengan cara materi, maka dapat dibagi lebih luas dari segi penonton dan waktu durasi. Tujuan dari sistem explicit codification ini adalah untuk lebih mengatur pengetahuan eksplisit dan menyimpannya dalam memori perusahaan untuk retensi yang dapat disebut jangka panjang. Alat lain yang banyak digunakan untuk eksplisit pengetahuan coding adalah Common Methodology CADS. CADS adalah Knowledge Acquisition and Documentation Structuring, yang merupakan metodologi rekayasa pengetahuan berpusat pada 6 model dari sebuah organisasi. Yang pertama adalah tugas model proses bisnis organisasi. Yang kedua, agen model penggunaan pelaksanaan pengetahuan, baik manusia dan buatan, untuk melaksanakan berbagai tugas dalam organisasi. Yang ketiga adalah model knowledge, yang menjelaskan secara rinci struktur pengetahuan dan jenis apa yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas. Yang keempat, model komunikasi, yang model transaksi komunikatif antara agen. Yang kelima adalah model desain, yang menentukan arsitektur dan persyaratan teknis diperlukan untuk menerapkan sistem yang mewujudkan fungsi rinci oleh pengetahuan dan komunikasi model. Yang pertama adalah pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan adalah metode lain yang digunakan secara luas untuk menyusun pengetahuan eksplisit. Definisi ini adalah baik kompak dan efisien. Pohon keputusan biasanya dalam bentuk flowchart, dengan jalur alternatif yang menunjukkan dampak yang berbeda keputusan yang dibuat pada titik-titik. Sebuah pohon keputusan dapat mewakili banyak aturan, dan ketika kita mengeksekusi logika dengan mengikuti jalan ke bawah itu, kita secara efektif melewati aturan yang tidak relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Alibaba melakukan metode keputusan mengenai keputusan untuk membuat anak perusahaan dan beli saham sebanyak 60%. Alibaba sendiri menerapkan decision tree untuk memiliki banyak pengetahuan untuk membangun sebuah bisnis e-commerce dengan mengembangkan anggota karyawan, menyediakan web alibaba.com, bersaing dengan Amazon, menentukan alternatif pemilihan konsumen. Yang kedua adalah taksonomi pengetahuan. Taksonomi adalah sistem klasifikasi dasar yang memungkinkan kita untuk menggambarkan konsep dan dependensi, biasanya mereka secara hierarkis. Semakin tinggi konsep yang ditempatkan, yang lebih umum atau generik konsep ini, semakin rendah pula konsep ditempatkan, semakin spesifik. Sebuah intens itu adalah kategori tingkat yang lebih tinggi lagi. Konsep yang penting untuk mendasari taksonomi adalah gagasan tentang warisan. Taksonomi yang paling berguna dalam organisasi pengetahuan deklaratif seperti yang diwujudkan oleh sistem diagnostik. Pembangunan taksonomi melibatkan identifikasi, mendefinisikan, membandingkan, dan pengelompokan elemen. Pembangunan taksonomi melibatkan identifikasi. Organisasi taksonomi pengetahuan bagaimanapun didorong bukan oleh dasar pertama prinsip-prinsip atau nyata atribut, tetapi melalui konsensus klasifikasi dari data yang awalnya unclassified. Dalam hierarki analisis klaster, pengelompokan disusun dalam bentuk pohon hierarkis. Analisis grid perbendaharaan adalah teknik berdasarkan teori yang menyatakan setiap orang berfungsi sebagai ilmuwan yang mengklasifikasikan atau mengatur atau dunianya. Berdasarkan klasifikasi ini, individu dapat membangun teori dan bertindak berdasarkan pada teori-teori ini. Kesimpulan dari materi ini adalah Alibaba diperlukan untuk membangun jaringan pengiriman konten global atau JDN untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan di seluruh dunia dan menangani peningkatan lalu lintas ke semua situsnya. Lalu lintas, lanjutan manajemen, dan aplikasi pemeriksaan kesehatan lapisan itu penting untuk memastikan ketersediaan portal web
yang sepanjang waktu. Tantangan lain Alibaba adalah untuk mengembangkan infrastruktur teknologi informasi cepat terukur yang juga dapat mengelola tantangan keamanan. Oleh karena itu, Alishop adalah jawaban kelompok perangkat lunak manajemen bisnis berbasis internet. Ini target UKM di Cina dan memiliki lebih dari 40% dari pasar Cina SaaS. Dengan munculnya Alishop, Alibaba bercita-cita untuk memiliki pegangan yang lebih ketat di pasar berbasis internet dan out-rival para pesaingnya. Rencana pertumbuhan perusahaan yang menanggapi bisnis e-commerce yang berkembang dan menuntut dengan website di berbagai belahan dunia, termasuk Amerika Utara, Jepang, dan Hong Kong. Selain itu, perluasan terlibat tambahan kantor di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Britania, dan meningkatkan headcount oleh 5.000 untuk total sekitar 17.000 orang. Saran, menurut kelompok kami, Alibaba.com dapat memberikan motivasi jangan pernah menyerah dalam mencapai segala hal positif. Dan tetaplah menjadi orang yang haus akan mimpi dan jangan pernah menyerah dalam menggapai keinginan. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai penerapan knowledge management pada PT Alibaba. Sekian, terima kasih.